menurut kami Pak Anies itu nggak bisa kerja. Itu ada orang yang memang seorang pemikir, ada. Dan Pak Anies itu adalah seorang thinker ya. Beliau juga seseorang yang retoris, artinya narasinya keren banget, narasinya keren. Tapi when it comes to making policies ya, di situ kan ada tekanan dari sana, tekanan dari sini. Terus habis itu di situ ada apa namanya, kita harus bisa menangkap sebuah masalah secara teknokratik ya, artinya supaya polisinya itu efektif gitu. Lalu ketika itu sudah dibuat harus diterapkan. Nah pas diterapkan ini beda lagi dimensi permasalahannya dan lain-lain. Nah kita bisa melihat ini aja Bang, satu ya, di eranya Pak Anies itu kemiskinan DKI itu meningkat sampai di level dimana kita angka kemiskinannya terburuk dalam 15 tahun terakhir. Emang Anies prestasinya apa? Gak ada? Iya gak ada? Kalau kamu skip video ini, banyak sekali prestasi dan pencapaian yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Saat kuliah, Anies pernah menjadi Ketua Senat UGM, Rektor termuda, memperbanyak jaminan kesehatan warga, jaminan darah bebas HIV hepatitis, layanan ambulans gawat darurat, pemeriksaan kekerasan, semua hadir untuk kesejahteraan Jakarta. Di bidang pendidikan, Anies memberikan KJP Plus untuk 800.000 peserta didik, pembangunan 10 SMK baru, dan 7.421 unit hunian setara 33 Tower Rusunawa. Anies memastikan pendidikan dan hunian terjangkau untuk semua warga Jakarta. Pembangunan Jakarta International Stadium JIS yang rampung tahun 2022. Ajang internasional Formula E, di mana Jakarta menjadi tuan rumah. Adanya aplikasi Jakarta Kini atau Jaki, integrasi transportasi. PBB rumah di bawah 2M, gratis. Masih ragu sama hasil nyata dari Anies? Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai atau mendukung, saya sudah sampaikan tadi. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi pemilih yang rasional. Jadilah pemilih yang memperbandingkan. Lihat rekam gagasan, lihat rekam karya, lihat rekam prestasi. Teman-teman, tidak ada calon yang sempurna. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, maka tidak ada yang memenuhi persyaratannya. Karena itu jangan membandingkannya dengan kesempurnaan. Bandingkan 3 pasang ini di antara mereka. Jangan bandingkan dengan kesempurnaan. Insya Allah dengan cara begitu teman-teman akan bisa memilih yang terbaik. Jadi misi yang saya emban adalah ingin ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu misinya. Jadi ketika saya bertugas di kampus Paramadina, ini kampusnya kampus swasta. Kampus swasta itu tidak punya kewajiban untuk mencari beasiswa, memberikan beasiswa. Tapi kami membuat program Paramadina Fellowship, memberikan beasiswa pada anak-anak dari seluruh Indonesia yang berprestasi untuk kuliah di Paramadina gratis, termasuk biaya hidup dari mulai semester 1 sampai lulus. Itu universitas swasta tidak punya kewajiban konstitusional. Kami keliling sana sini fundraising untuk membiayai anak-anak kuliah di kampus. Yang dibiayai semua anak-anak yang latar belakangnya prasejahtera tapi berprestasi. Lalu kami buat program untuk tetangga kuliah dengan tidak bayar SPP. Mereka bisa kuliah Paramadina 0 rupiah. Itu maaf Pak, itu jadi seperti CSR dibentuknya. Iya, tapi kita nggak ngeluarin biaya. Karena fundraising tadi. Bukan. Makanya ini saya sebenarnya bisa dikerjakan semua kampus. Ini unit cost dari pengelolaan sekolah atau universitas itu seperti pengelolaan penerbangan. Unit costnya itu bukan per penumpang, tapi unit costnya itu per kelas, per penerbangan. Jadi pesawat itu kalau kapasitasnya 200, biaya menerbangkannya itu penumpangnya 10 atau 100 atau 200 biayanya sama. Jadi
Kalau sekarang yang beli tiket 100, terus ada 20 tiket dikasih gratis ke orang lain, ngurangin nambah biaya nggak? Enggak, sama aja. Iya, Sama benar, aja. benar. Nah, sama kampus tuh gitu. Oh, Jadi kita hitung berapa biayanya, kemudian berapa kursi yang tersisa. oke. Nah, kursi yang tersisa itu diisi oleh tetangga-tetangga kami yang masuk. Oke. Jadi kampusnya nggak ngeluarin duit, Oke. tapi tetangga bisa sekolah, kan sama-sama untung. Iya, benar. Kami menyekolahkan tetangga, sehingga tetangga juga merasa kami ini hadir membantu. Mereka yang tidak mampu kuliah bisa kuliah di tempat kami. Gak ada biaya tambahan. Kalau yang tadi fundraising kita, karena kita harus biaya hidup. Iya. Nah, kalau ini kan rumahnya tetangga sebelah, nggak perlu biaya hidup. Iya. Tinggal mereka nambah buku aja. Benar. Kalau beli buku dan alat tulis. Benar. Tapi kampusnya nggak perlu biaya. Terus ketika kami tugas di kementerian, program Indonesia Mengajar nih, Mas Angga ini salah satu pengajar muda, dulu bertugas di Tulang Bawang Barat, Oke. di Lampung. Seluruh Indonesia ada masalah ketimpangan pendidikan. Benar. Ini ketimpangan ini, Benar. keadilan lagi. Benar. Ketika di Jakarta, kita bicara PBB berkeadilan. Benar. Kemudian kenapa transportasi transportasi umum digalakkan? Ya karena bagi yang miskin transportasi umum itu bisa menyita sampai 30% pendapatan dia untuk transportasi. Jadi kebijakan-kebijakan itu disusun dengan spirit menghadirkan keadilan sosial. Taman. Iya. Taman itu adanya daerah-daerah yang orang-orang udah mampu-mampu. Nah, bagaimana di kampung-kampung? Ya dibangun taman di kampung-kampung supaya ada keadilan. Jadi kalau saya ditanya apa yang menjadi misinya adalah ikut kontribusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. PSI adalah partai yang mengatakan Anies itu tidak bisa kerja, teman-teman. Anies itu pemimpinnya tidak bisa kerja. Masa iya, ya kan? Kalau kita melihat bagaimana sepak terjang rekam jejak Anies di Jakarta, ya tentu sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan kalau kita kembali lagi ke waktu beliau menjadi menteri, ya beliau itu bekerja dengan baik sebenarnya. Namun karena kong-kali-kong politik, kemudian Anies didepak dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. Nah, apa yang disampaikan PSI bahwa Anies tidak bisa kerja, ya tentu blunder ya. Ya, karena kita wajar aja lah, PSI ini kan partai yang selalu mengkritik Anies, teman-teman. Nah, Anies kerja nyata di Jakarta. Bagaimana prestasi Anies di Jakarta, ya seperti membangun JIS. Kemudian JPO, ya. Banyak lagi teman-teman, bantuan-bantuan sosial, membuat rumah rusun untuk warga, dan banyak lagi. Dan ini adalah bukti bahwa Anies itu bisa kerja. Anies selalu mengatakan, kalau lihat pemimpin, lihat rekam jejaknya. Dan Anies membuktikan rekam jejaknya, teman-teman. Bagaimana rekam jejak Anies di Jakarta membawa perubahan yang luar biasa, ya kan? Rekam jejak itulah yang membawa Anies kemudian menjadi seorang calon presiden 2024 kemarin. Ya. Sedangkan PSI, ya partai yang istilahnya masih sangat baru, masih sangat muda, ya belum pernah lolos ke parlemen, bahkan ketua umumnya anak presiden, teman-teman, yang baru menjadi atau pengurus punya KTA 3 hari langsung jadi ketua umum, ya kan. Dan inilah kenapa kritikan demi kritikan yang diberikan oleh partai gajah ini kepada Anies Baswedan tentu tidak mendasar, ya kan. Anies membuktikan bahwa beliau bisa kerja. Ya. Bayangkan teman-teman, kekalahan Anies di Pilpres kemarin 25%. Lebih tinggi dari Ganjar yang istilahnya punya partai besar. Ini kan sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Hampir 2 kali lipatnya ya kemenangan Anies dari Ganjar. Dan ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa ya, yang diraih oleh Anies Baswedan, teman-teman.
Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Apakah kalian setuju dengan pernyataan dari kader PSI ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar ya.